Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Pratiwi dengan NIM 2104296. Pada pertemuan keempat ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam politik kebijakan pada mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Randa Nora Eka Putri, SIP MSI, pada mata kuliah Ilmu Administrasi Negara. Berbagai pendekatan dalam formulasi kebijakan. Pendekatan yang umum atau politik dan rasionalitas dikemukakan oleh Parsons pada tahun 1997 menyebutkan ada 4 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kekuasaan, yang kedua pendekatan rasionalitas, yang ketiga pendekatan pilihan publik, yang keempat pendekatan yang berkaitan dengan aspek personalitas dan informasi. Tournai dan Home pada tahun 1997 di negara sedang berkembang, sering terdapat pula dua pendekatan, yaitu Society-Centered Approach, yang kedua State-Centered Approach. Yang kedua yaitu pendekatan politik, lebih menekankan pada munculnya variabel-variabel politik dalam formulasi kebijakan. Variabel politik adalah aktor politik dan proses politik. Aktor politik baik yang dia ada di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Sedangkan proses politik adalah negosiasi, kompromi, bargaining, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pendekatan rasionalitas, lebih menekankan pada upaya menjelaskan secara rasional tentang perlunya formulasi sebuah kebijakan. Diperlukan pengumpulan informasi yang akurat, data dan fakta yang valid, analisis situasi problematis, dan prosedur yang rasional. Tekanan pada pendekatan ini dilakukan dalam rangka memperoleh kebijakan yang berkualitas, dikelompokkan ke dalam rasionalitas ekonomis dan ada rasionalitas terbatas atau terkungkung. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan kekuasaan. Proses formulasi ditentukan oleh faktor kekuasaan. Formulasi kebijakan ditentukan oleh siapa yang berkuasa dan seberapa besar kekuasaannya. Sumber kekuasaan berasal dari kelas sosial, birokrasi, pendidikan, profesionalisme, kaum pengusaha, dan sebagainya. Dalam banyak hal identik dengan pendekatan politik. Pendekatan kekuasaan dapat dibagi dalam 6 kategori. Yang pertama yaitu elitism, yang kedua pluralism, yang ketiga marxism, yang keempat corporatism, yang kelima profesionalism, yang ketujuh teknokrasi. Kita akan membahas yang pertama yaitu elitism. Diprakarsai oleh Mosca dan Pareto, kekuasaan ada di tangan elit penguasa. Formulasi kebijakan di tangan elit. Kebijakan merupakan pencerminan keinginan elit atau mengalir dari atas ke bawah. Demokrasi hanya ada di kalangan elit, sehingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan hanya dimiliki oleh elit. Yang kedua yaitu pluralisme, bertumpu pada peran sub-sistem yang ada dalam sistem demokrasi. Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungan dengan individu yang lain dalam proses pembuatan keputusan. Hubungan tersebut tidak berlangsung selamanya, tetapi lebih dibentuk dalam rangka membuat keputusan-keputusan secara khusus. Tidak ada pembedaan yang ketat antara elit dengan massa. Tidak ada kelompok tunggal yang mendominasi pembuatan keputusan. Kompetisi dilakukan di tingkat pemimpin. Kebijakan publik dipandang merefleksikan kompromi dan tawar-menawar. Marxism. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Marxism. Pada umumnya di banyak negara, semua kebijakan publik adalah untuk kaum kapitalis yang biasanya berkuasa dalam pemerintahan. Marxisme berupaya menghilangkan dominasi kaum kapitalis dengan melibatkan kaum proletar dalam pembuatan kebijakan. Kaum proletar harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Yang selanjutnya yaitu corporism. Diilhami oleh pandangan Schmitter bahwa dalam negara otoriter, model korporatisme negara sangat efektif dalam melaksanakan pemerintahan. Korporatisme adalah praktek politik yang menekankan adanya konspirasi beberapa elit yang tertata dengan rapi, namun tetap ada figur yang terkuat atau diktatornya. Mereka yang berada di sekitar orang kuat inilah yang berperanan dalam perumusan kebijakan publik. Selanjutnya itu profesionalisme.
Suatu negara akan maju jika banyak didominasi oleh kaum profesional. Pembuatan kebijakan ditentukan oleh kaum profesional. Kaum profesional cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan kepentingan profesionalitasnya daripada kepentingan publik. Yang terakhir yaitu teknokrasi. Pengaturan negara akan menjadi lebih baik jika terdapat eksplorasi ilmiah dalam kehidupan kenegaraannya. Pandangan ilmiah sangat bermanfaat sehingga peran teknokrat penting. Pembuatan kebijakan perlu melibatkan kaum teknokrat sebanyak mungkin agar dapat memberikan pertimbangan yang objektif dan ilmiah. Kita masuk lagi kepada pendekatan selanjutnya, yaitu pendekatan social center. Dibagi ke dalam social class analysis, pluralism, dan public choice model. Dalam social class analysis, kebijakan dipandang sebagai perwujudan dari usaha kelas yang didominan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingannya terhadap kelas bawah. Perumusan kebijakan harus dicari yang membela kaum lemah dari dominasi kelas atas. Dalam pluralisme, kebijakan dipandang sebagai hasil konflik tawar-menawar dan koalisi antar kelompok masyarakat. Dalam public choice, kelompok masyarakat berupaya untuk memiliki akses dalam pembuatan kebijakan. Yang keenam yaitu pendekatan state center. Dibagi dalam rasional aktor, bureaucratic politics, dan state interest. Rasional aktor atau para aktor berlaku selayaknya pemilih yang rasional dalam menentukan alternatif kebijakan. Kebijakan ditentukan para aktor. Yang kedua yaitu bureaucratic politik. Peran birokrasi sangat besar. Yang ketiga yaitu state interest. Kebijakan dipandang sebagai suatu perspektif umum di mana negara memiliki otonomi dan merumuskan hakikat masalah-masalah publik serta mencari solusinya. Atau peran negara sangat besar dalam perumusan kebijakan. Mungkin pada pertemuan keempat ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.